Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Sebelumnya, perkenalkan saya Natasha Eka, beserta dua rekan saya yang bernama Ika Silviana dan juga Saskia Dwita. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Implementasi Algoritma Support Vector Machine atau SVM pada prediksi penyakit jantung menggunakan dataset UC Cleveland. Yang kita tahu, penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Oleh karena itu, teknologi machine learning dapat dimanfaatkan untuk membantu proses deteksi dini secara lebih cepat dan akurat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah memahami bagaimana kecerdasan buatan dapat membantu analisis medis, khususnya pada prediksi penyakit jantung. Dalam kami ingin membangun model klasifikasi yang mampu membedakan pasien sehat dan pasien yang memiliki penyakit jantung berdasarkan data klinis. Selain itu, kami menggunakan algoritma support vector machine dengan kernel linear untuk mencari hyperplan yang terbaik sehingga model memiliki akurasi yang optimal. Selanjutnya, ada dua faktor utama dalam proyek ini, yaitu fokus pertama adalah klasifikasi medis, yaitu membuat model yang mampu mengidentifikasi kondisi pasien secara otomatis berdasarkan parameter kesehatan. Dan yang kedua adalah optimasi model SVM sendiri. Kami menggunakan kernel linear karena lebih sederhana, lebih mudah diinterpretasikan, dan juga cukup efektif untuk dataset klinis seperti ini. Dengan pendekatan ini, diharapkan model dapat membantu proses deteksi dini penyakit jantung secara lebih efisien. Baik, selanjutnya dataset yang kami gunakan berasal dari UC Cleveland Heart Disease dataset. Dataset ini memiliki beberapa fitur penting seperti usia pasien, jenis kelamin, tipe nyeri dada, tekanan darah, dan juga kadar kolesterol. Nah, terdapat tipe data dan juga keterangan di dalamnya. Target pada dataset bersifat biner. Jadi angka 0 menunjukkan dataset sehat, sedangkan angka 1 menunjukkan pasien memiliki penyakit jantung. Data-data klinis ini nantinya digunakan sebagai input untuk proses pelatihan model machine learning yang kita lakukan. Selanjutnya, setelah proses pembersihan data, total dataset yang digunakan berjumlah sekitar 297 sampel. Set ini memiliki 13 fitur klinis dan tidak memiliki missing value, sehingga kualitas datanya cukup baik untuk proses analisis. Karena datanya sudah bersih, proses preprocessing pun dan pelatihan model dapat dilakukan dengan lebih optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Ika. Selanjutnya, di sini kami juga melakukan analisis distribusi target. Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah data antara pasien sehat dan pasien sakit cukup seimbang, sekitar 160 pasien sehat dan 137 pasien sakit. Distribusi yang seimbang ini penting karena dapat mengurangi risiko bias pada model saat proses pelatihan. Selanjutnya, heatmap korelasi ini, kami melakukan analisis korelasi antar fitur menggunakan heatmap. Berdasarkan hasil tersebut, terdapat beberapa fitur yang paling berpengaruh terhadap penyakit jantung, yaitu TAL atau kelainan talium, terus CA yaitu jumlah pembuluh darah utama, lalu CP atau tipe nyeri dada, serta eksang yaitu angina akibat olahraga. Fitur-fitur ini memiliki hubungan yang cukup kuat terhadap kondisi penyakit jantung sehingga menjadi faktor penting dalam prediksi model.
Lalu di sini pada tahap processing ada beberapa langkah utama yang kami lakukan. Yang pertama adalah data splitting, yaitu membagi data menjadi 80% data training dan 20% data testing. Kedua adalah fitur scaling menggunakan standar scaler. Tujuannya agar seluruh fitur memiliki skala yang seragam sehingga SVM dapat bekerja lebih optimal dalam menghitung jarak hyperplane. Terakhir adalah pemilihan kernel linear, karena kernel ini lebih sederhana dan cocok digunakan pada data klinis dengan interpretasi yang lebih mudah. Selanjutnya hasil akurasi model. Berdasarkan hasil pengujian, model SVM memperoleh akurasi sekitar 75%. Artinya, model mampu memprediksi dengan benar sekitar 3 dari 4 pasien pada data pengujian. Lalu hasil ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang cukup baik untuk membantu deteksi dini penyakit jantung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Zaskia. Lalu selain akurasi, kami juga mengevaluasi model menggunakan metrik recall. Nilai recall yang diperoleh sebesar 79%. Recall sangat penting dalam kasus medis karena menunjukkan kemampuan model dalam mendeteksi pasien yang benar-benar sakit. Semakin tinggi recall, maka semakin kecil kemungkinan pasien sakit tidak terdeteksi atau mengalami false negatif. Lalu pada conversion matrix, dari total 60 data pengujian, 22 pasien sakit berhasil diprediksi dengan benar, dan 23 pasien sehat juga berhasil diprediksi dengan benar. Namun terdapat 6 false negatif dan 9 false positif. False negatif menjadi perhatian penting karena berarti ada pasien sakit yang tidak terdeteksi oleh model. Lalu yang terakhir kesimpulan. Sebagai kesimpulan, algoritma support vector machine berhasil digunakan untuk prediksi penyakit jantung dengan performa yang cukup baik. Model menunjukkan akurasi sebesar 75%, dan recall sebesar 79%, yang menunjukkan deteksi dini yang cukup efektif. Kedepannya, performa model masih dapat ditingkatkan dengan penambahan data, tuning parameter, maupun penggunaan algoritma lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.